Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Memperkenalkan, nama saya Irfan Khairul Umam, NIK 1101180108. Saya mahasiswa semester 5 di Universitas Bung Karno, Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya hari ini diberi tugas ngevlog dari dosen saya, Patri Okta Sulfa Kimiawan, sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, untuk 2 mata kuliah komunikasi massa dan manajemen konflik. Saya hari ini akan membacakan pertanyaan dan jawaban UTS dari 2 mata kuliah tersebut yang saya kumpulkan kemarin. Dan perlu diperhatikan juga bahwa saya membaca semua jawaban UTS ini sesuai dengan yang saya kirim di isi akad dan tidak ada penambahan dan pengurangan isi dari jawaban tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai membacanya. Untuk UTS kedua yang saya baca yaitu mata kuliah manajemen konflik. Nomor 1. Elias Canetti berhasil mengungkap dimensi yang sebelumnya terlupakan dalam memandang manusia terkait dengan fenomena massa serta kekerasan massa. Ada 5 kesimpulan yang dapat ditarik dari pemikirannya. Jelaskan. Yang A adalah manusia bagi Canetti adalah makhluk yang memiliki aspek-aspek hewani dalam dirinya seperti perilaku massa yang menyerbu barang diskon, sama seperti lebah mengejar madu dan membunuh dan menaklukkan musuhnya seperti singa menerkam kijang. Dengan kata lain, manusia lebih mirip hewan daripada disangkanya sendiri. Yang B, manusia bisa mengalami perubahan seperti dalam massa. Manusia memiliki karakter yang jauh berbeda dengan diri pribadinya. Manusia dapat membenci musuh dari massa walaupun sebenarnya tidak mempunyai masalah pribadi. Contohnya tawuran pelajar. Yang C, massa merupakan produk kemampuan manusia untuk mengubah dirinya memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah sisi merusak. Massa hadir untuk mengguncang dan merusak seperti kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 dan 2010. Dan sisi kedua yaitu sisi mencipta. Kehadiran massa juga sering menjadi tanda lahirnya era baru, seperti di demo mahasiswa di zaman Orde Baru menuju Orde Reformasi. D. Adanya hubungan internal antara massa dan kekuasaan. Ringkasnya, massa adalah kekuasaan. Massa dapat menghancurkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1799 yang mengubah politik monarki menjadi negara republik. Yang E, manusia pada dasarnya berkuasa karena manusia memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan dan kekuatan psikis untuk menipu serta menjerat musuh sehingga dapat menghancurkan dirinya sendiri. Itulah kenapa manipulasi yang digunakan politisi di dunia politik praktis yang tidak manusiawi. Selanjutnya nomor 2. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki naluri merusak, yaitu naluri kekerasan. Dalam keadaan tertentu, naluri kekerasan dapat dicegah dengan adanya berbagai jenis sosial kontrol dalam masyarakatnya. Sebutkan dan jelaskan 3 konsep dasar kekerasan massa. Yang A, pengertian kekerasan. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perseorangan, atau sekelompok orang yang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan, perkembangan, atau perampasan hak. B. Perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan ketika seorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan perasaan kesal atau marah yang tidak konstruktif. Yang C. Aksi kekerasan massa. Saat ini di ruang-ruang publik sering dipenuhi bentrokan dan amu massa di banyak tempat, di banyak kesempatan dengan berbagai alasan. Pertikaian atau konflik yang sepele begitu mudah meletup menjadi amuk massa. Terlebih apabila hal itu dikaitkan dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya nomor 3. Ada 3 akar kekerasan dalam pandangan Budi F. Hadirman dalam bukunya Memahami Negativitas
diskursus tentang masa teror dan trauma. Karena kompleksnya peristiwa kekerasan, akar-akar penyebabnya juga kompleks. Akan tetapi dapat difokuskan pada 3 akar kekerasan yang berkaitan dengan conditio humana, yaitu bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis. Jelaskan. A. Akar epistemologis adalah proses pengenalan manusia terhadap manusia lainnya, artinya orang lain selalu dianggap sebagai sesamanya atau sebagai musuh bagi dirinya. Ketika orang lain dianggap sebagai sesamanya, rasanya mustahil kekerasan terhadap orang lain akan timbul. B. Akar antropologis adalah rasa panik. Dalam rasa paniknya, manusia tidak menjadi tuan atas rasionya. Rasio yang tidak dapat begitu saja mengusir rasa cemasnya. Justru sebaliknya. Rasa cemas itu mendikte rasionya sehingga persepsinya dan abstraksinya tentang dunia luar terdistorasi. C. Akar sosiologis. Untuk menemukan akar sosiologis kekerasan, kita harus bertolak dari pengalaman isolasi itu karena isolasi yang menyentuh jiwa bersumber dari kondisi-kondisi struktural masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4. Pemahaman suatu masalah merupakan dasar berpijak untuk memecahkan masalah, menanggulangi atau mengontrol masalah. Sebutkan dan jelaskan 9 pokok-pokok pikiran untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan massa. Yang A adalah keseriusan menghadapi kejahatan pada masyarakat. Perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah dan aparat kepolisian untuk segera mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. B. Penegakan hukum. Pentingnya penegakan hukum dalam bentuk misalkan penangkapan, pemprosesan, dan tuntutan hukum terhadap para pelaku kekerasan massa sehingga diharapkan memiliki efek jera. Yang C. Menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat. Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat akibat adanya kesenjangan sosial semakin meresahkan karena semakin meningkatnya kejahatan. Yang D. Mengurangi proses belajar sosial tentang kekerasan massa. Perlu upaya untuk mengurangi proses belajar sosial tentang kekerasan massa. Saran ini berlaku baik di media massa, kepolisian maupun masyarakat. Yang E. Konkret dengan masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia HAM. Dalam konteks ini, perlu upaya untuk mengubah dukungan sosial terhadap aksi-aksi destruktif menjadi dukungan positif terhadap aksi-aksi yang konstruktif. Yang F. Konkret dengan kasus-kasus kekerasan massa perlu menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lainnya. Pemerintah perlu menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lainnya yang bisa mendorong para pemuda untuk beraktivitas secara produktif dan konstruktif. Yang G. Mengedepankan kekitaan dan mewujudkan kebersamaan bersama masyarakat. Hendaknya para pemimpin mengedepankan kekitaan dan mewujudkan kebersamaan masyarakat. Yang H. Mencegah munculnya kesalahan persepsi dan komunikasi tentang berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegah munculnya kesalahan persepsi dan komunikasi tentang berbagai aspek kehidupan yang dapat memicu aksi kekerasan massa, para pemimpin pemerintah hendaknya bersedia membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakatnya. I. Mengembangkan upaya intervensi untuk meredakan konflik. Intervensi tersebut dapat dilakukan dengan membangun kontrak yang kooperatif antar kelompok seperti dialog antar etnik, golongan, partai, atau antar agama yang dapat memberikan kontribusi khusus dan melihat perbedaan sebagai bekal untuk tumbuh, belajar, berkembang secara lebih sehat. Ya, itu aja jawaban yang saya baca untuk UTS Komunikasi Konflik. Ya, segitu aja pertanyaan dan jawaban UTS 2 mata kuliah yang tadi saya baca tadi. Dan Pak Okta pasti akan mengcross-check semua jawaban-jawaban yang saya tadi baca. Ya, jujur, ini baru pertama kali saya nge-vlog. Kalau saya gugup, ya, tapi saya masih bisa mengendalikannya dengan tenang. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.